A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Kau berlindung kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Surah Al-Maidah ayat 58 sampai 64. Al-Maidah 58 sampai 64 ya. Wa idza nadaitum ila sholati, dan jika kami memanggil mereka ila sholati untuk melakukan sholat, ittaqajuha, mereka menjadikan sholat huzuan, sebagai ejekan, hinaan, walaiba, dan permainan. Dzalika, demikian itu, bi'annahum, karena mereka qaumul la yaqilun, kaum yang tidak berakal. Ya, jadi ayat ini kita lihat ini masih berkaitan dengan ayat sebelumnya 57. Ya, ayat 58 ini berkaitan dengan ayat 57, yaitu tentang ada orang-orang yang menjadikan agama itu sebagai bahan hinaan, sebagai bahan ejekan yang dilakukan oleh orang-orang Yahudi dan orang-orang Nasrani, sampai dijelaskan dalam asbabun nuzulnya. Ibnu Abbas menjelaskan bahwa ini berkaitan dengan orang yang namanya Rifa'ah bin Zaid dan Sabit bin Suaid bin Haris. Suatu ketika mereka masuk Islam, tapi kemudian mereka menjadi orang munafik. Ini orang kafir ini masuk Islam tapi munafik. Beberapa orang dari kaum muslimin berteman dengan mereka dengan sangat sayang ini kepada mereka, tapi mereka ini menjadikan agama itu sebagai ejekan, sebagai hinaan. Ya, wa idza nadaitum minas sholati takhaju wujuha walaiba, apabila kalian memanggil mereka untuk sholat, mereka menjadikan sholat itu sebagai huzuan, ejekan, hinaan, walaiba, dan permainan. Ini orang-orang munafik. Ya, kenapa mereka begitu? Karena mereka qaumul la yaqilun, kaum yang tidak berakal. Jadi orang-orang yang menjadikan sholat sebagai hinaan, ejekan, itu orang yang tidak berakal. Padahal ketika azan berkumandang, dalam hadis diceritakan setan itu lari terbirit-birit, bahkan dalam hadis Bukhari terkentut-kentut saking takutnya dengan suara azan. Azan selesai, setan balik lagi godain. Ya, komat itu lari lagi dia. Komat selesai, kembali lagi setan menggoda. Itulah bagaimana caranya setan menggoda kita. Makanya sebelum sholat itu kita disunahkan membaca isti'azah, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, itu paling minimal. Atau Rabbi a'udzubika min hamazatis syayatin wa a'udzubika Rabbi ayyahdurun. Atau membaca surah An-Nas sebelum takbiratul ihram, pengkondisian, qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas allazi yuwaswisu fi sudurin nas minal jinnati wan nas. Karena kita dibisikkan oleh setan, allazi yuwaswisu fi sudur, dalam hati kita, supaya sholat itu tidak khusyuk. Nah, waktu Ramadan kemarin ada orang yang sholat taraweh hanya 7 menit padahal 23 rakaat. Nah, itu sholat apa namanya itu? Iya, sholat super kilat, ya, sholat super kilat. Ya, iya, kata si Walid sih boleh Dewi. Kenal si Walid, Pak? Yang lagi viral itu. Orang Malaysia itu, sinetron Walid. Ya, orang yang sesat, ya, kiai yang sesat, yang apa namanya, kayu itu, semua santrinya itu mencium kakinya, airnya diminum. Walaupun itu film, itu mungkin di dunia nyata ada yang begitu.
Astagfirullahaladzim. Itu apa namanya, cerita tentang kesesatan orang yang menyesatkan dengan topeng agama. Jadi agama itu jadikan topeng gitu ya. Ya, nauzubillahi min dzalik. Jadi ada orang yang melakukan itu. Ya, karena itulah kita selalu meminta kepada Allah supaya jangan sampai kita digoda oleh setan. Jadi setan itu berbagai cara agar sholat yang kita lakukan tidak khusyuk atau kita malas untuk melaksanakannya. Saya sangat salut seorang gubernur di Sulawesi Tengah, Morowali itu. Setengah jam sebelum zuhur, apapun pekerjaan, rapat penting sekalipun, berhenti. Semua kepala dinas, semua ASN, kan ASN ya, dulu PNS, sekarang ASN, itu wajib berhenti. Mau rapat penting apapun, setengah jam sebelum zuhur, semuanya menuju masjid sholat berjamaah. Nah, hebat nih. Kalau diawali dengan pimpinan, itu semuanya tunduk, akhirnya masjid penuh sholat zuhur itu. Ya, sebelum sholat zuhur, setelah sholat zuhur, sholat asar juga begitu. Gitu. Sampai pernah presiden dulu waktu itu Jokowi mau sambutan, dibilangin dulu, Pak, setengah jam sebelum zuhur Bapak harus berhenti. Sampai begitu berani itu. Ama presiden aja berani, apalagi kepala dinas, apalagi kepada ASN biasa, karyawan biasa. Itu bukti, makanya berkah itu. Sulawesi Tengah, Morowali namanya. Ya, karena begitu ya, karena memang gubernurnya jamaah tabligh ya gitu. Jadi bagus tuh ya kalau orang yang memang dasarnya agamanya kuat. Jadi seluruh se-ASN-nya itu, jadi ya ini pengaruh Pak, pengaruh. Ya, kalau presidennya begitu, semuanya tuh akan begitu. Presiden kita kan nggak begitu. Ya, harusnya begitu ya. Jadi presiden, gubernur semuanya begitu, agamanya kuat, akan kuat. Ya kan? Nah, itu Pak, berawal dari sholat karena tiang agama. Nah, dari ayat ini ada orang yang menjadikan sholat sebagai laiban, huzuan. Huzuan itu ejekan, hinaan. Huzuan, laiban itu permainan. Memang itulah cara setan menggoda manusia agar menjadikan sholat itu bukan pondasi awal, ya kan? As-sholatu imaduddin. Nah, kalau orang yakin, orang beriman itu sholat itu tiang agama. Awwalu ma yuhasabu as-sholah, yang pertama kali dihisab kita adalah sholat. Sholatnya baik, semua ibadah baik. Sholatnya diterima, seluruh ibadah diterima. Sholatnya ditolak, seluruh ibadah ditolak. Ya kan? Makanya kita harus ingat, kita ini hidup di dunia ini hanya 60, 70, 80, 100 tahun lah. Jarang orang umur 100 tahun. Di alam kubur berapa tahun Pak? Ribuan, hanya Allah yang tahu. Ya, Imam Syafi'i 43 tahun ya usianya. Di alam kubur sekarang udah berapa tahun? 1000 tahun lebih. Rasulullah 63 tahun. Di alam kubur udah berapa? 1400 tahun lebih kan. Itu kalau hitungan hijriah. Ya kan lebih lama hidup kita di alam kubur dibandingkan di dunia. Tapi kenapa di dunia yang sesaat ini kita masih bermalas-malasan ibadah, sholat di musola, di masjid. Nah, ini ya tetangga-tetangga kita ini. Kadang Ramadannya doang gitu rajin, selesai Ramadan selesai juga. Makanya ulama mengatakan kun robbanian wala takun ramadanian. Jadilah kalian hamba robbani, hamba Allah, jangan jadi hamba Ramadan. Tahu hamba Ramadan Pak? Ibadahnya hanya di bulan Ramadan doang. Selesai Ramadan selesai ibadahnya. Nauzubillahi min dzalik. Anu kita minta kepada Allah semoga seluruh warga minimal di sekitar kita ini mampu memakmurkan musola. Jadi kalau pengen tahu kampung itu berkah, lihat sholat subuhnya. Kalau sholat subuhnya sebanyak sholat Jumat itu berkah. Kalau kampung itu masih jauh dari sholat subuh dengan sholat Jumat, masih jauh dari keberkahan. Ya, masih jauh dari keberkahan. Ya, kita inginkan itu ya. Kapan gitu? Wallahu a'lam. Insyaallah suatu saat ya. Kita hanya berusaha dan berdoa
dan tawakal kepada Allah. Makanya dalam ayat ini ada orang yang menjadikan sholat itu huzuan dan laiban. Itulah orang-orang munafik, ya, orang-orang munafik. Padahal sholat itu adalah tiang agama, padahal sholat itu adalah ibadah yang pertama kali dihisab oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, ya. Makanya ketika suara azan berkumandang, kita tuh sunnahnya mendengar dan menjawab azan, mendengar dan menjawab. Qomat juga begitu. Ada yang protes, Ustadz, ini azannya di berbagai masjid, gimana kita jawab? Yang jawab yang pertama aja, yang kedua ya boleh, karena kita lagi dalam posisi sholat sunnah ya nggak apa-apa, ya. Nah, jadi hari ini ayat ini menegaskan kepada kita orang-orang yang melakukan sholat sebagai ejekan, sebagai permainan, mereka itulah orang-orang yang tidak berakal, ya, orang-orang yang tidak berakal. Ayat 59 yang berikutnya, Qul, katakanlah olehmu ya Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya ahlal kitab, wahai ahli kitab. Nah, ayat ini ditujukan kepada orang-orang Kristen, orang-orang Nasrani, orang-orang Yahudi. Hal tankimuna minna, apakah kalian marah minna terhadap kami, illa kecuali an amanna, kami beriman billahi kepada Allah, wa ma unzilaina, dan apa yang diturunkan kepada kami, wa ma unzila min qablu, dan apa yang diturunkan sebelum kami. Sebelum apa? Sebelum, jadi maksud kitab selain Al-Quran, kitab Taurat, kitab Injil. Wa anna aktsarakum fasikun, dan bahwasanya kebanyakan kalian adalah orang-orang fasik. Ayat ini asbabun nuzulnya, sebab-sebab turunnya adalah berkaitan dengan orang-orang Yahudi, yaitu Abu Yasir bin Akhtab, Nafi bin Abu Nafi, Gozi bin Amr, yang datang kepada Rasulullah SAW. Dia berkata, wahai Rasul, kepada Rasul siapakah kamu beriman? Kata ini ngomong begini, nguji dia. Hei Rasul, kepada siapakah kamu beriman? Rasul menjawab, aku beriman kepada Allah dan apa yang diturunkan kepada Nabi Ibrahim alaihissalam, Nabi Ishak, Nabi Ismail, Nabi Yakub, dan anak cucunya yang diturunkan kepada Nabi Musa, Nabi Isa. Beriman terhadap semua yang diturunkan kepada semua para nabi, ya, karena Tuhan mereka sama, Allah. Aku berserah diri kepada Allah. Itu jawaban Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena orang-orang kafir, orang-orang Yahudi waktu itu begitu, Pak. Ya, dia bertanya, ya engkau kan beriman kepada Allah, beriman, kami ini beriman kepada Allah, beriman kepada Al-Quran, kitab, beriman juga yakin bahwa kitab sebelum Al-Quran itu diturunkan oleh Allah, dan itu kitab suci. Cuma diselewengkan oleh pendeta-pendeta, oleh Yahudi dan orang Nasrani, ya, diselewengkan, isinya ditambah, diubah, ditambah, diubah, bahkan ada yang dihilangkan isinya di Taurat, di Zabur, atau di Injil. Tapi kami beriman, kita yakin bahwa kitab itu diturunkan kepada para nabi. Di siapa yang jahat ini? Para pendeta-pendeta mereka, para pimpinan-pimpinan agama mereka yang merubah itu isi daripada Taurat, Injil, Zabur. Makanya Allah turunkan Al-Quran yang tidak bisa merubahnya siapapun, karena janji Allah, inna nahnu nazzalna zikra wa inna lahu lahafizun. Sungguhnya kami menurunkan Al-Quran dan kamilah yang akan menjaganya Al-Quran. Jadi ayat ini menegaskan bahwa orang-orang yang beriman itu yakin betul, ya, semua kitab itu adalah ditentukan oleh Allah dan itu kitab suci, cuma dihilangkan, diselewengkan atau dihapus oleh pendeta-pendeta. Wa anna aktsarakum fasikun, dan kebanyakan kalian adalah orang-orang fasik. Orang fasik, ya. Jadi orang fasik itu orang yang durhaka sama Allah, orang yang mudah melakukan dosa, itu orang fasik, ya.
Nauzubillah, nuzuman nauzubillahi min dzalik. Ya. Ayat ini juga dijelaskan oleh Allah di dalam surah Al-Buruj ayat 8, At-Taubah 74. Saya bacakan, wa mata naqamu minhum illa an yu'minu billahil azizil habib. Dan mereka tidak menyiksa orang-orang mukmin melainkan kepada orang mukmin itu beriman kepada Allah yang maha perkasa, yang maha gagah lagi maha terpuji. Wa manakum illa an aghnahumullahu wa rasuluhu min fadli. Dan mereka tidak pernah mencela Allah dan Rasulnya kecuali karena Allah dan Rasulullah telah melimpahkan karunia-Nya kepada mereka. Orang beriman enggak pernah menghina Nabi dan Rasul. Ya, semua Nabi itu utusan Allah, enggak pernah dihina. Kalau orang Yahudi enggak percaya kepada Nabi Isa dan kepada Nabi Muhammad, orang Nasrani tidak percaya kepada Nabi Muhammad SAW. Makanya kita selalu membaca surah Al-Fatihah, ghairil maghdubi alaihim waladdallin, bukan jalan yang maghdub, yang dibenci, yaitu orang Yahudi, waladdallin, dan bukan jalan orang-orang Nasrani yang tersesat. Nah, itu. Maka kita yakin ya ayat itu. Qul ayat 60. Hal unabbiukum bisyarri min dzalika matsubatan indallah. Katakanlah, apakah aku kabarkan kepada kalian bisyarrin, tentang yang lebih buruk, min dzalik, dari yang demikian itu, masubatun, pembalasannya indallah, di sisi Allah. Ya, pembalasan di sisi Allah. Mana yang lebih buruk? Man la'anahullahu, yaitu orang yang Allah telah melaknatnya, Allah telah murka kepadanya. Wa ghadiba alaihi, dan Allah marah murka kepada orang itu. Wa ja'ala minhumul qiradah, dan Allah menjadikan mereka itu sebagai kera, monyet. Wal qanazir, dan babi. Wa abar tagut, dan menyembah tagut, menyembah patung. Ulaika syarrum makana wa adallu an sawa'is sabil. Mereka itulah orang yang lebih buruk tempat nerakanya, wa adallu, dan lebih sesat, an sawa'is sabil, dari jalan yang benar. Itu orang-orang Yahudi, dan orang-orang Yahudi terutama ya. Jadi Allah menceritakan yaitu tentang ayat ini ya, pembalasan orang-orang yang fasik. Orang yang fasik yaitu orang-orang Yahudi Nasrani, terutama Yahudi yang fasik ya, yang mereka itu tidak percaya kepada Nabi Isa dan Nabi Muhammad SAW. Ya, orang fasik ya, seperti Israel ya, Amerika, itu teman-teman itu. Makanya sekarang ini lagi kita ini jangan lepas mendoakan Palestina, Pak. Kita itu nggak mampu untuk mendukung ya, membantu orang-orang Palestina, minimal dengan doa. Doakan terus. Makanya rasa-rasanya kalau kita doa tidak mendoakan Palestina berarti kita hianat ya. Bantu enggak, berjuang, ngasih donasi enggak pernah, boikot juga enggak, masa doa enggak. Nah, minimal doa. Kalau kita nggak punya kemampuan uang ya, nggak punya uang untuk membantu, nggak mampu. Kalau kita memboikot juga, memang warung-warung ya, semuanya merek-merek itu merek-merek apa? Merek-merek buatan dari Israel, dari Yahudi ya. Ya hampir semua merek di rumah, di warung-warung, di mana-mana kan, kita juga susah gitu kan. Sulit lah secara 100% untuk boikot. Minimal kita doa makan bisa, doakan. Nah, kenapa? Karena mereka itu orang-orang yang fasik. Maka di ayat ini Allah menjelaskan ya, aku kabarkan lakum bisyarrin, tentang yang lebih buruk dari Allah pembalasannya. Orang yang lebih buruk pembalasannya pada hari kiamat adalah siapa? Man la'anahullah, yaitu orang yang Allah telah laknat. Wa ghadiba alaihi, dan Allah telah murka kepada orang itu. Artinya Allah itu sangat murka, marah kepada orang Yahudi, dan itu dijelaskan di ayat ini. Bahkan di dunia itu pernah ada orang-orang Yahudi itu dijadikan kirodah dan dijadikan hanazir
monyet dan juga kera. Manusia ini tuh ketika itu ceritanya kan, jadi setiap hari Sabtu itu kan ibadah mereka tuh hari Sabtu menyembah Allah. Tapi orang ketika menyembah Allah itu setiap hari Sabtu itu banyak sekali ikan di pinggiran danau setiap hari Sabtu. Jadi gampang banget nyari ikan gitu. Akhirnya ada sebagian orang gak mau ibadah, pengen nyari ikan. Nah, ketika dia nyari ikan, Allah rubah wajahnya menjadi monyet. Itu konazir. Padahal manusia tuh. Jadi ada orang kata teori Darwin, manusia dari monyet, salah besar. Justru monyet itu dari manusia. Iya, karena dia tidak mau ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau hari Jumat hari ini orang tidak mau ibadah, mancing, nanti di akhirat jadi monyet. Pernah saya pernah kejadian. Jadi khotib di Masjid Al-Arinah Kampung Anda, berangkat itu lagi mancing, pulang lagi mancing juga. Kapan sholat Jumatnya itu orang? Ya Allah, Allahu Akbar. Berarti orang sholat Jumat ya. Allah baru sholat Jumat. Sholat Jumat ditinggalkan, apalagi sholat 5 waktu. Ma'udzubillahi min dzalik.